Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pagi yang cerah ini. Biasanya pagi diguyur hujan di Kota Bogor, tapi alhamdulillah cerah ini. Semoga suasana yang cerah ini membuatkan hati dan pikiran kita cerah untuk mengikuti beberapa materi di hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang meleset lagi jadwal yang sudah kami share ke kita semuanya. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para peserta angkatan 2 koordinasi penata jabatan fungsional penghulu, pagi hari ini kita akan coba melihat aplikasi Edupa, aplikasi SIK, Sistem Informasi Kepemiluan, yang nanti akan berubah ke Edupa. Mungkin satu hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada Bapak Ibu WI, bahwa aplikasi ini memang terkhusus buat penghulu sama pejabat pembina di kabupaten dan provinsi. Aplikasi ini tadi berdasarkan berawal melihat portofolio penghulu, ya, tidak ada lain dari itu. Nah, di tahun 2020 kita coba kembangkan, karena kita sudah berpikir jabatan fungsional penghulu sudah kita ubah. Yang tadinya memiliki beberapa butir kegiatan yang sulit, bahkan detail banget, sehingga kita coba ubah, termasuk di dalam aplikasi ini juga. Aplikasi ini kita juga ubah, yang tadinya belum terintegrasi dengan semua aplikasi yang ada di Ditjen Bimas Islam, sekarang sudah kita integrasikan. Salah satu integrasi itu adalah adanya komitmen dari bagian data dan informasi Sekretariat Bimas Islam untuk membuat kodifikasi keuangan. Karena di Bimas Islam itu semuanya berawal dari KUA, sehingga semua aplikasi diperintahkan oleh Pak Dirjen untuk dibuat semua KUA dibuatkan kodifikasinya. Semua direktorat yang membutuhkan data terkait yang ada di KUA harus membuat kodifikasi KUA, karena hampir semua direktorat sumber data dan informasi itu ada di KUA. Nah, kita tahun ini sudah selesai membuat kodifikasi itu yang terintegrasi dengan servernya bagian data. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam aplikasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus integrasi dengan Simpok. Kenapa harus dengan Simpok? Karena kebijakan dari Menteri sekarang itu dan sebelum-sebelum ini ada satu data, program satu data. Nah, khusus soal SDM yang berhak mengeluarkan data itu hanya Simpok, ya, sehingga kita mau tidak mau dan Simpok juga mau tidak mau harus mengintegrasikan aplikasinya dengan bagian data Bimas Islam. Kenapa? Karena di Simpok di Bimas Islam sudah SDM berdasarkan Simpok itu kan sampai ke KUA. Nah, untuk mengetahui data PNS yang ada di KUA, sehingga Simpok meleburkan diri membuatkan kodifikasi KUA. Ya, dia mengkoneksikan dengan aplikasi yang di Bimas Islam. Nah, secara otomatis ketika SIK membutuhkan data pegawai yang ada di KUA kecamatan,
maka kita harus integrasi dengan Simpok. Nah, ini akan kita jelaskan nanti bagaimana keadaan integrasi Simpok ini dengan kita. Kalau bapak-bapak para pemulu ini yang sudah mencoba masuk ke dalam aplikasi SIK sebelum ini, itu banyak data, sekarang kosong, datanya blank. Yang ketiga yang ada di aplikasi SIK ini adalah formasi pemulu. Formasi pemulu ini menjadi sebuah keharusan karena pengangkatan, kenaikan jabatan, pangkat dan jabatan harus menggunakan formasi. Formasi yang ada hari ini kita menggunakan Peraturan Menteri Agama nomor 11. Dan di dalam aplikasi ini, rumus yang ada di dalam PMA 11 itu kita sudah tuangkan di sini. Apa target yang akan kita capai di dalam formasi di dalam aplikasi ini adalah para penghulu mengetahui peta kebutuhan penghulu apabila dia mau naik jabatan. Kalau naik pangkat tidak ada masalah. Ketika penghulu mau naik pangkat dan jabatan, di situ baru muncul masalah. Masalah yang pertama adalah syarat untuk naik jabatan itu harus ada formasi. Nah, formasi itu berdasarkan ketentuan dari Menpan dipetakan oleh Menteri. Menteri sudah menetapkan di dalam PMA 11. Saya contohkan misalnya di KUA Tanah Abang untuk peristiwa nikahnya 900. Ini contoh ya. Butuh penghulu di situ tuh 5 misalnya. Dari 5 itu ditetapkan jabatan apa yang ada di Tanah Abang itu. Nah, berdasarkan PMA ini, apabila kebutuhan penghulu di Tanah Abang 5, maka jabatan yang harus ada di KUA itu adalah jabatan ahli pertama 2, ahli muda 2, dan ahli madya 1. Nah, ini harus bisa diketahui oleh penghulu sebelum sampai ke instansi pejabat pembina di tingkat bawah untuk melakukan verifikasi usul kenaikan jabatan. Nah, ketika penghulu sudah bisa membaca dan melihat dan mengetahui keadaan formasi mereka apabila mau naik jabatan, di mana tersedianya. Ini searah dengan kebijakan pemerintah bahwa semua kita wajib mentaati di mana kita bertugas. Nah, akan terjadi suatu saat, misalnya si A naik jabatan dari penghulu muda ke penghulu madya. Di kabupaten yang dia tempati atau di KUA yang dia tidak tempati tidak tersedia formasi penghulu madyanya. Ketika yang bersangkutan mengajukan kemudian mengetahui informasinya tidak tersedia, pimpinan di tingkat kabupaten kota memberikan informasi bahwa formasi penghulu madya di KUA itu dan kabupaten yang sama tidak ada. Yang bersangkutan tetap ingin naik jabatan, maka mau tidak mau dia akan ditempatkan di luar kabupatennya. Nah, itu menjadi haknya pimpinan untuk melakukan penataan SDM. Nah, ini menjadi pedoman bagi kita semuanya, bagi para penghulu di dalam meningkatkan karirnya. Kemudian apabila formasi ini sudah diketahui oleh kita, targetnya adalah terjadinya pemetaan jabatan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian apabila saat ini terjadi double, terjadi trouble yang seharusnya di sini penghulu muda 2, ada saat ini cuman 4 misalnya, maka yang 2 lagi harus direposisi. Ya, di KUA Tanah Abang butuh 5, sekarang penghulu mudanya 4, sementara kebutuhan di situ 2.
yang dua lagi wajib direposisikan. Kasarnya begitu. Deportasi ya. Deportasi. Nah, mau tidak mau harus dilakukan. Apabila pada KUA di kabupaten yang sama, di KUA yang sama, kemudian tidak ada lagi ketersediaan, ini karena faktor alam. Selama ini kita bebas, ya, pembina jabatan fungsional penghulu tidak memperhatikan hal itu karena belum ada peraturan yang mengatur tentang itu. Nah, soal pemetaan ini induknya sudah jelas. Semuanya berawal dari undang-undang turun ke PP 11, Junto 17, kemudian ada Permenpan yang disampaikan oleh Pak Istiadi kemarin, ada Permenpan 13 yang harus merubah kedudukan penghulu, bukan kedudukannya, menyesuaikan Permenpan 9 ke 13, ada Permenpan 18 tahun 2020, itu regulasinya semuanya yang terkait penataan jabatan ini. Nah, tentu ini semua tidak akan terlaksana dengan sempurna apabila political will di tingkat provinsi tidak kuat. Nah, kami selaku penyusun kebijakan beberapa hari yang lalu sudah mengambil langkah-langkah. Ya, langkah yang pertama diambil itu adalah apabila terjadi trouble jabatan di sebuah KUA, di sebuah kabupaten, kewenangan untuk mereposisi jabatan penghulu itu sudah kita usulkan ke Pak Sekjen untuk didelegasikan kepada Kepala Kanwil. Nah, kemarin saya sudah sampaikan langsung secara face to face dengan Pak Kabak Mutasi, dan kebetulan sebelum ini kita juga minta berdiskusi dengan beliau agar kewenangan ini dilimpahkan kepada Kepala Kanwil, khusus untuk penghulu yang direposisi di dalam satu provinsi. Ya, sampai karena kita mengacu kepada KMA 492 tahun 2003, reposisi mutasi perpindahan penghulu madya menjadi kewenangan Kabak Mutasi. Jadi terlalu jauh, ya. Kalau Pak Istiadi kemarin menyampaikan di sini, Asdep Menpan itu sudah beberapa kali menyampaikan kepada Pak Sekjen agar PMA 492 itu diubah. Nah, terakhir kami koordinasi dengan Biro Hukum, katanya sudah dibuat oleh Sekjen. Tetapi ada beberapa catatan penting yang minta disesuaikan PMA itu, draft PMA itu sudah berjalan 1 tahun lebih, belum kesampaian. Ini yang ketiga yang ada di dalam aplikasi SIK. Yang keempat, data nikah. Ya, data nikah kita kebijakan dari Pak Dirjen hari ini, data nikah hanya satu. Sumber data nikah hanya satu, yaitu aplikasi Simkah. Karena aplikasi Simkah ini perlu kita perkuat, perlu kita coba lakukan integrasi dengan semua aplikasi yang mendukung keberadaan Simkah ini yang merupakan kebutuhan vital masyarakat. Nah, dengan launchingnya, dengan kita lakukan sosialisasi aplikasi SIK ini pada tahun ini, ya, kami beri waktu kepada teman-teman para penghulu se-Indonesia untuk mencoba dan input langsung data mereka, loginnya, bukan input lagi. Bahwa Pak semua diwajibkan login dengan aplikasi ini. Nanti akan disampaikan oleh programmer kita bagaimana cara loginnya ke dalam SIK ini. Catatan penting yang perlu kami sampaikan, apabila Bapak Ibu para penghulu, bukan Bapak Ibu ya, para penghulu tidak login melalui aplikasi ini,
maka secara otomatis dia tidak akan bisa login ke dalam, tidak akan bisa melakukan usul dupak melalui aplikasi. Ya, berdasarkan dari edaran Sekjen, edaran Dirjen tentang pemberlakuan PMA 16 tentang closing dari Permenpan 62 1 Januari 2022, semua kegiatan penghulu dimulai dengan Permenpan 9 2019. Itu tentang gambaran umum aplikasi yang akan kita coba bahas hari ini. Untuk Bapak Ibu WI, ya, memang kita tidak terfikirkan kemarinnya karena urgensitas aplikasi ini untuk Bapak Ibu WI tidak terlalu penting, sehingga hari ini ketersediaan untuk akses Bapak Ibu WI belum ada. Namun demikian, apabila ini diperlukan, kebetulan programmer yang bicara hari ini beliau yang menyusun, bisa kita buatkan akses bila itu diperlukan. Nah, saya berharap tentu ini tidak menjadi sebuah diskriminasi dari kami. Ya, tentu keberadaan Bapak Ibu sangat penting juga bagi kami, terutama hari ini apabila aplikasi ini masih ada beberapa kekurangan yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita sempurnakan. Tentu sumbangan pemikiran dari Bapak Ibu WI juga sangat kami harapkan. Vitalnya tentunya untuk memahami jabatan fungsional penghulu dari sisi kepegawaian nanti bisa kita terima materinya dari Badan Kepegawaian dan Biro Kepegawaian di malam hari nanti. Barangkali mungkin itu sebagai prolog untuk masuk ke dalam materi kita hari ini. Tentunya secara seksama saya minta nanti programmer untuk praktek langsung, ya, bagaimana login penghulu dengan SSO penghulu, bagaimana membuatkan ini ada beberapa pejabat kanwil juga yang hadir hari ini untuk membuatkan user dan password di tingkat kabupaten kota, dan kalau para penghulu loginnya menggunakan user ID yang ada di Simpak. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah mencoba login ke dalam Simpak bisa berbagi ilmunya di sini, agar karena data Simpak belum sempurna. Data Simpak belum sempurna. Nah, kesempurnaan data Simpak erat kaitannya dengan data yang ada di dalam aplikasi kita ini. Saya kira demikian. Waktu sepenuhnya kita serahkan kepada